program makan bergizi gratis atau MBG ini banyak mendapat sorotan. Saya kira ini wajar ya, karena pertama ini program baru, dan yang kedua itu skalanya memang sangat besar ya. Tahun ini program MBG mendapatkan anggaran 71 triliun, tahun depan itu 330 triliun. Saya kira ini sebuah angka yang sangat besar. Bahkan sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa kalau dilihat dari persentase anggaran terhadap PDB, ini adalah program terbesar di dunia. Dan oleh karena itu, ini diharapkan tidak hanya berdampak pada memberi makan orang atau memberikan makan kepada anak-anak sekolah, kemudian juga kepada kelompok lain, tetapi juga diharapkan punya daya ungkit terhadap perekonomian. Jadi kita harapkan program MBG dengan dana yang demikian besar, itu bisa berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Nah, ini tidak bisa datang begitu saja, ada syarat-syaratnya. Bagaimana caranya atau apa yang mesti dilakukan supaya program MBG ini bisa berdampak positif terhadap perekonomian. Nah, yang pertama adalah pasti ini, jangan dikorupsi. Ya, program ini tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada celah korupsi sekecil apapun. Dan ini kan sudah menjadi tekad Presiden. Jadi kita pengen supaya nanti dibuktikan bahwa tidak ada korupsi di dalam program MBG. Yang kedua adalah jangan mematikan usaha-usaha yang sudah ada. Jadi program MBG sebaiknya memperbesar atau membuat tumbuh usaha-usaha yang ada, khususnya usaha kecil dan menengah. Jangan mematikan mereka karena kemudian MBG memilih supplier dari usaha-usaha yang relatif baru. Bukan tidak boleh, tetapi harusnya diprioritaskan kepada usaha-usaha yang sudah ada, khususnya usaha-usaha lokal. Nah, ini yang kemudian kalau dijalankan dengan baik, saya kira akan bisa kemudian program MBG ini berdampak positif terhadap perekonomian. Yang terakhir adalah proses pemilihan mitra atau supplier untuk program MBG ini harus dilakukan secara transparan, harus dilakukan berbasis kinerja. Jangan sampai yang menjadi supplier program MBG, yang menjadi rekanan program MBG adalah yang satu kelompok, mungkin satu partai, atau famili, atau saudara, atau keluarga dari pejabat tertentu, dan sebagainya. Jangan sampai ini terjadi. Kalau itu semua dilakukan, ini kita harapkan program MBG bisa berdampak positif bukan hanya untuk mencapai tujuannya, tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian. Dan semua yang kita sebutkan tadi sebaiknya dituangkan ke dalam regulasi tertulis. Bukan hanya kepada arahan-arahan yang sifatnya lisan, tetapi juga regulasi maupun petunjuk teknis yang sifatnya tertulis, sehingga harus diikuti dan bisa dimonitor. Dan yang terakhir sekali, program MBG memang perlu dievaluasi untuk mendapatkan masukan guna melakukan perbaikan, sehingga nanti MBG bisa semakin baik di masa yang akan datang. Kita harapkan demikian.